damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita memuji menyembah Tuhan, bawa diri kita, bawa hati kita untuk memuji membesarkan Tuhan. Dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan. Tundukkan kepala, kita satukan hati sejenak, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berdoa untuk siang hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji membesarkan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Biar kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami, kuasa-Mu memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Row Generation, dimanapun kalian berada, saya percaya sekalian semuanya antusias memuji membesarkan nama Tuhan. Sama dengan kami semua yang ada di sini, kita juga antusias memuji nama Tuhan. Yuk boleh dimanapun teman-teman berada, bangkit berdiri, angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mau bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan juga boleh. Kasih sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selalu.
Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman percaya nyatakan, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Boleh dengan imanmu nyatakan, come on. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasanya, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan, Haleluya, namamu berkuasa. Amin. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yo, lebih semangat lagi puji Dia, come on, sama-sama. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Dia menyertai sertaku. Dengan imanmu, dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusku, yes. Ku angkat tanganku, ku sorakan, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, yes. Namamu kuasa, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, come on. Namamu berkuasa, yes. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Allah yang perkasa, amin, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat berkuasa. Haleluya. Mari bersama angkat kedua tangan kita, angkat wajah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu.
Biar melalui pujian ini menjadi lambang pengagungan kita hari ini. Biar hari-hari ini kita semakin dekat, semakin meninggikan Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah Engkau Tuhan yang besar, kami agungkan. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari bawa hidup kita lebih lagi mengagungkan Tuhan Yesus. Alami Dia dalam roh dan kebenaran, kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam kesungguhan kami menyembah Tuhan. Dengan penuh pengagungan kami datang menghampiri Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, terus sembah Dia, teman-teman anak-anak muda. Come on, lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dimanapun engkau berada hari ini, pastikan engkau mengalami hadirat Tuhan. Pastikan engkau menyembah Tuhan. Pastikan engkau menikmati Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Percayalah tidak ada satupun yang terlewatkan dalam hadirat Tuhan. Kita mengalami Tuhan, beri pengagungan. Haleluya. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati aliran kuasa-Mu. Jesus, we worship You, Lord. Terus agungkan Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami mengalami Engkau Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Kasih-Mu mengalir kepada setiap kami. Kasih-Mu melawat setiap kami. Ketika kami meninggikan Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami mujizat lawatan-Mu. Kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan. Kami tahu, kami yakin Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya penyembahan kami hari ini berkenan dan menyukakan hadirat Tuhan, hati Tuhan. Biar kami tetap mencintai hadirat Tuhan. Biar kami tetap mengalami Tuhan Yesus.
sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Amin, amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Mari dalam keintiman nyatakan pujian ini. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Buka hati kita lebih dalam lagi, nyatakan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you.
Betapa kami mencintai hadirat-Mu, betapa kami mencintai pribadi-Mu, dan biarlah hidup kami terus mencintai Tuhan, mencintai hadirat Tuhan. Hari ini kami sudah banyak memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah lewat pujian, lewat nyanyian yang kami naikkan, Tuhan diberkati, Tuhan disenangkan, bahkan Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan mengurapi telinga hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Juga boleh Tuhan urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terlebih kami keluar dalam keseharian kami, menunjukkan bahwa kami hidup di dalam firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua, para mentor-mentor ya, para rekan-rekan pelayan Tuhan. Shalom semua, Sobat Shalom, TAG Kak. ya. Shalom, bisa denger ya suaranya? Ayo sama-sama dibuka dulu, shalom. Shalom, Shalom. Kak. Ya, Shalom Kak. Shalom Kak. Om. Senang ya bisa bertemu lagi dengan kalian semua walaupun lewat Zoom. Gimana kabar kalian? Baik semua ya? Puji Tuhan ya. Terus semangat ya. Ya, hari ini saya ada di pantai hari ini. Ya, backgroundnya aja ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana ini merupakan nyawa dari TAG ya. Ini adalah bukan sekedar tagline, tapi kita the hero generation, ini generasi anak panah di anak Tuhan itu adalah nyawa TAG. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar karena memang pengertiannya ini dalam, tapi Kak Alek ingin kita sama-sama belajar dalam satu ayat ini mengenai anak panahnya ya. Kita fokus di dalam anak panahnya. Oke, bisa masuk di slide langsung, minta tolong dibantu ya Kak Malvin. Oke, ini ya di dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Yang pertama dulu ya. Enggak apa-apa gini, enggak apa-apa. Suara saya jelas ya? Halo, suara saya jelas ya? Bisa didengar ya? Jelas ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak muda, anak-anak pada masa muda. Ya, teman-teman, itu ya ada gambar di situ ya. Itu adalah gambaran dari seorang pahlawan. Coba kita semua membayangkan tentang pahlawan. Yang disebut pahlawan itu jelas bukan prajurit yang biasa. Tetapi seseorang yang disebut sebagai pahlawan itu pasti adalah seseorang yang sudah berjasa banyak dalam pertempurannya itu dengan kemenangan. Betul ya. Karena itu mereka disebut sebagai pahlawan. Gitu. Jadi pahlawan di sini adalah bukan prajurit yang biasa. Yang disebut pahlawan ini biasanya ada orang yang pemberani, orang yang hebat, yang strateginya luar biasa, dan itu menghasilkan banyak kemenangan di dalam hidupnya. Contohnya Daud. Kenapa Daud disebut sebagai pahlawan ya, dicatat dalam Alkitab? Karena di dalam pertempurannya Daud itu tidak pernah kalah. Ya, memang disebut firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai Daud, sehingga Daud itu selalu berhasil dalam segala yang dikerjakan. Ya, karena itu Daud disebut sebagai pahlawan. Jadi yang menarik begini, pahlawan ini adalah orang yang hebat. Pasti ya perlengkapan-perlengkapan yang diberikan kepada pahlawan, perlengkapan perang itu sudah pasti yang the best. Entah itu pedangnya, entah itu busurnya, pasti bukan busur yang biasa, tetapi pasti busur yang terbaik. Kudanya, ya, pasukan yang menjaga, semua adalah yang the best. Nah, yang kita mau bahas hari ini tentang anak panahnya, ya. Dan ini yang menjadi fokus yang kita akan belajar. Pasti anak panah yang diberikan kepada seorang pahlawan itu adalah anak-anak panah yang the best, anak-anak panah yang sudah qualified, anak-anak panah yang pasti sudah melewati saringan, ujian, pasti akan disaring, dipilih dulu
Tidak mungkin sembarang anak-anak panah. Sebab begini, kalau seorang pahlawan memanah, pasti beda dengan prajurit biasa. Ketika seorang pahlawan, seorang yang ahli, ketika dia memanah, itu pasti anak panahnya tidak akan pernah meleset. Ya, sebab itulah pahlawan, bukan biasa. Ya, jadi pasti anak-anak panahnya yang ada di dia itu tidak akan sia-sia. Ketika dia membidik sesuatu, ya pasti akan kena, sebab dia sudah kategorinya pahlawan. Bahkan dicatat ya di dalam Alkitab, itu pahlawan-pahlawan Daud itu ya, pahlawan-pahlawan jenderal-jenderal itu bisa memanah dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, tidak meleset, bahkan sehelai rambut pun tidak meleset, luar biasa. Tetapi saya percaya, jika anak-anak panahnya itu kualitasnya tidak baik, ya pasti meleset. Kalau katakanlah anak panahnya itu tidak seimbang, atau pengerjaannya tidak baik, atau ya maksudnya tidak presisi, otomatis sekalipun pahlawannya hebat, tetapi kalau anak panahnya itu tidak baik, ya pasti meleset. Nah, hari ini kita akan belajar fokus kepada anak panahnya ya. Oke, next. Next, Malvin. Ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, kita akan bahas 3 poin di sini. Poin yang pertama adalah yang saya garis bawahi di ayat ini. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Lah, hubungannya apa ayat ini dengan kita, ya, anak-anak muda? Ya, hubungannya adalah begini. Disamakan bahwa anak-anak pada masa muda, yaitu kita semua ini yang ada di generasi muda ini, itu disamakan oleh Alkitab adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, di tangan orang yang hebat. Nah, jadi begini, firman Tuhan ini menjelaskan pada kita bahwa saya dan teman-teman di sini itu adalah bukan orang yang biasa-biasa sebetulnya. Ini yang harus kita mengerti. Kita ini adalah anak-anak panah pilihan yang sudah dipersiapkan nantinya untuk dipakai di tangan pahlawan. Itulah kita anak-anak muda. Ya, jadi jangan merasa bahwa kita saat ini, oh aku ini masih kecil, aku ini masih muda, aku tidak bisa apa-apa. No. Di poin pertama ini, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita ini adalah generasi emas. Ya, di usia saya dan teman-teman ini, Sobat TAG, kita ini adalah generasi emas. Generasi yang bisa menciptakan sejarah. Satu generasi anak-anak muda yang bisa membuat history maker. Ya, itulah kita. Kita bukan sekedar anak-anak mama saat ini. Saat ini saya mau sadarkan bahwa kita ini adalah generasi emas. Generasi anak-anak yang sekalipun muda, tetapi bisa membuat sejarah. Oke, next ya. Contohnya ini, saya mau kasih di dalam. Jadi anak-anak muda ini sekarang bukan lagi sekedar troublemaker, bukan. Sekedar anak-anak muda yang hidupnya membuat sesansi-sesansi yang kenakalan-kenakalan remaja, bukan. Bukan waktunya. Saat ini anak-anak muda, bahkan di Indonesia anak muda, itu menciptakan sejarah-sejarah, bahkan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan zaman. Nah, ini ya, di dalam ini saya dapatkan dulu orang-orang yang terkaya di Indonesia, ya, itu kebanyakan orang tua yang sudah umurnya itu di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, mereka sudah settle, mereka sudah punya pengalaman yang banyak, dia punya jaringan yang besar, sehingga tidak heran kalau zaman dulu tuh orang-orang kaya ya harus di usia seperti gitu. Tetapi lihat, saat ini di Indonesia, saya bicara di Indonesia, orang yang kaya-kaya, orang yang berhasil, saat ini sudah berganti, diisi oleh anak-anak orang-orang muda. Nah itu ya, peringkat 146, itu adalah pendiri dari Traveloka. Itu usianya baru 30 tahun. Dan saya percaya dia ngerintisnya beberapa tahun sebelumnya mereka sudah memulai sudah mulai berpikir bahwa dia bukan sekedar anak-anak muda yang manja, tetapi mereka punya potensi, karena itu dia berjuang. Dan hari ini terbukti sudah bagaimana Traveloka
Bagaimana juga itu William Tanujaya, ya teman-teman pasti pakai, saya juga pakai, ya Tokopedia, begitu luar biasa. Baru usia 36 tahun, ya sudah menjadi orang terkaya di Indonesia nomor 148. Juga kita itu ya, Bukalapak dan yang peringkat 150 itu ada orang yang juga masih muda, sekarang menjadi menteri ya. Di usia yang masih sangat muda, nah itu Nadiem Makarim ya, dengan platformnya yang fenomenal Gojek. Kalau dulu yang generasi tua-tua selalu beranggapan kalau kita mau kaya kamu harus punya aset besar. Orang yang kaya dinilai dengan seberapa banyak aset. Tapi lihat bagaimana gebrakan dari anak muda yang bernama Nadiem Makarim. Dia bersama teman-teman merintis satu pekerjaan yang omsetnya, yang nilai valuasinya luar biasa, ya, valuasinya luar biasa. Tetapi omsetnya nol, tidak punya omset. Dia tidak punya kendaraan. Hartanya di mana? Hartanya adalah kendaraannya orang lain, ya. Jadi bagaimana anak-anak muda ini dalam generasi yang emas ini, dia bisa menciptakan sejarah pada waktu usia muda. Nah, itulah kita. Jadi, Sobat TAG, saya mentor-mentor kita di sini, kita ini memang usia kita masih muda. Tapi bukan berarti usia muda ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, maka saya percaya, ya, nanti akan lebih banyak lagi anak-anak muda bahkan lahir dari TAG ini, itu anak-anak muda yang menciptakan sejarah, ya, anak-anak muda yang berkontribusi, ya, bagi negara, ya. Dan ketika kita menciptakan kontribusi sesuatu yang berguna bagi orang lain, maka ya yang namanya wealth, yang namanya prosperity, kekayaan itu akan mengikut, gitu. Jadi bukan waktunya lagi bagi anak-anak muda ini bermalas-malasan dan inilah saatnya, inilah saatnya kita untuk kita bangkit, ya, untuk kita mulai merubah pikiran paradigma. Kita bukan lagi anak mama, kita bukan lagi anak SMP, SMA yang hidupnya main-main. Enggak, saat ini bahkan di dunia, kalau teman-teman browsing di internet, browsing ini miliarder muda di bidang apa, teknologi apa, itu anak-anak yang muda sekali. Bahkan saya lihat dalam urutan pertama miliarder orang terkaya di dunia, itu hartanya menembus 1 miliar dolar US, bukan rupiah. Itu seorang perempuan. Ya. Saya bukan berbicara mengenai uangnya, sebab uang itu mengikut. Saya cuma berbicara begini, bagaimana anak-anak muda yang dulu selalu dikatakan anak muda dengan masa muda, banyak troublemaker, tapi hari-hari ini anak-anak muda itu berubah menjadi history maker. Nah, itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, oke, next. Ya, yang pertama jelas bahwa kita ini sebagai anak-anak adalah di generasi emas, generasi yang bisa bersama dengan Tuhan. Tuhan akan pakai kita di usia kita muda, no limit sekarang. Usia tidak lagi membatasi. Ya, di usia muda orang-orang teknologi umur 15-16 tahun mereka bisa menciptakan platform-platform yang sering kita pakai dan mereka berubah menjadi orang yang sangat sukses di usia muda. Nah, yang faktor kedua yang saya bilang, yang saya mau bahas adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang kedua yang saya mau bahas yang ada di yang saya garis bawahi kuning. Anak-anak panah itu harus ada di tangan yang tepat, harus ada di tangan seorang pahlawan, ya, sehingga bisa menjadi history maker. Nah, yang saya mau bahas siapa pahlawan itu? Ya, sering kita berpikir pahlawan itu adalah Tuhan Yesus, betul. Dia adalah pahlawan di atas segala pahlawan. Daud aja manusia, tidak pernah kalah padahal dia manusia. Bukan Daudnya yang hebat, sebab musuh-musuhnya jauh lebih hebat. Tapi karena ada roh Tuhan yang membuat Daud itu selalu menang. Nah, sekarang saya mau sedikit share, bukan bagaimana dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat Tuhan secara nyata. Kita tidak dimentor Tuhan secara nyata. Tetapi Tuhan menghadirkan pahlawan-pahlawan yang bisa menjadi pahlawan yang bisa mengubah hidup kita. Yang pertama saya percaya adalah orang tua. Orang tua, papa kita, mama kita.
Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan katakan, jika engkau ingin hidupmu berbahagia, jika engkau ingin hidupmu berhasil, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah dia. Maka engkau akan berbahagia di dalam kehidupan. Engkau akan menikmati yang baik dari Tuhan. Kita lihat contohnya Bapak Jokowi itu ya. Saya mengikuti, saya respect, banyak orang hebat. Tetapi saya melihat Bapak Presiden Jokowi ini orang yang rendah hati. Dan dia selalu hormat kepada ibunya. Nggak heran kalau Tuhan angkat Bapak Jokowi saat ini menjadi history maker. Banyak presiden sebelumnya. Tetapi presiden ini betul-betul sangat respect. Orang yang tidak mencari kekayaan pribadi. Tetapi yang dia pikir adalah bagaimana hidupnya ini dengan amanah dia memajukan bangsa. Dan kita melihat sekarang jalan-jalan tol di mana semua kita gampang mau pergi ke Jakarta, ke Bandung, kita bisa lewat jalan tol saja. Tapi siapakah Jokowi ini? Jokowi tidak lahir begitu saja, tidak bisa menjadi pintar begitu saja. Ada orang tua, ada pahlawan dalam kehidupan Bapak Presiden Jokowi itu ibunya, ayahnya. Yang bisa mendidik, mengarahkan dia menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang berintegritas. Sehingga Bapak Jokowi, hasil dari orang tuanya, menjadi history maker. Menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan yang kedua saya lihat, saya mau katakan bahwa pahlawan yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita, selain orang tua kita, itu adalah juga bisa sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya, karena itu hormati, tirulah. Tidak semua, kalau yang tidak baik jangan ditiru, tetapi tirulah nasihat-nasihat yang baik, ditiru. Sebab memang kita walaupun sebagai pemimpin rohani, kita juga bukan orang yang sempurna, tetapi sesuatu yang baik. Itu adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Respect. Kita hargai pemimpin-pemimpin rohani kita. Itu menjadi pahlawan-pahlawan kita. Dia yang mengarahkan, berdoa buat kita, berjuang. Seperti Sobat TAG di sini, engkau punya mentor di tempat ini, jangan lupa doakan. Mentor ini, para mentor ini adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Hormati. Respect dia, apa yang baik. Doakan mereka, supaya mereka terus kuat berdoa bagi jiwa-jiwa kita. Bagi kita semua yang sekolah, ya ada guru yang di kuliah, ada dosen. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Hormati, ya, hormati mereka. Mereka yang membentuk kita, mereka yang memperlengkapi hidup kita. Dan itu biarlah hari ini, kalau selama ini kita tidak respect kepada orang tua, hari ini berubah, respect. Kalau kita hari ini tidak pernah mendoakan, tidak pernah respect sama kakak mentor kita, hari ini respect. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita tidak respect kepada guru, tidak respect kepada, kurang respect kepada dosen, atau mungkin kita yang sudah bekerja, kita tidak respect kepada bos kita. Hari ini kita mau berubah. Kalau kita mau menjadi anak-anak panah pilihan, respect kepada setiap pahlawan-pahlawan Tuhan hadirkan. Kalau bos, jangan hanya kita kerja baik ketika mereka ada. Mereka ada, tidak ada. Kita tetap mau do the best. Kita menghormati mereka, sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk apa? Membentuk kita. Untuk apa? Next slide ini. Untuk apa? Next slide. Ini yang penting, ini poin yang ketiga. Oh, sorry ya. Sebelumnya, maaf. Karena itu, pastikan hidup kita itu ada di tangan pahlawan yang baik. Jangan sampai salah ya. Tak apa-apa. Next slide. Jangan salah pergaulan. Sebab dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Sobat TAG, pastikan hidupmu dikelilingi dengan pahlawan-pahlawan yang membawa engkau kepada jalannya Tuhan, membawa engkau kepada kemenangan. Jangan lagi berkumpul dengan teman-teman yang membawa engkau kepada pergaulan yang buruk, kebiasaan yang buruk. Itu akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Karena itu pastikan kalau engkau ingin berhasil, pastikan engkau dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kalau engkau ingin menjadi orang sukses, pastikan engkau dikelilingi dengan orang-orang yang sukses. Jika engkau ingin hidup berkenan takut akan Tuhan, pastikan hidupmu dikelilingi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, next. Nah, poin yang ketiga, di dalam Roma 5, ayat 3 sampai 5, saya minta satu mentor atau anak-anak boleh untuk bisa membaca.
Roma 5 ayat 3 sampai 5. Oke, minta tolong Kak Feli aja ya. Oke, kok. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Iya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, di sini dikatakan jelas bahwa di situ ada kata selain ketekunan ada apa? Penderitaan. Nah, saya mau bilang kayak gini, teman-teman, jangan alergi sama penderitaan. Jangan alergi sama satu hal usaha kerja keras, walaupun itu harus bayar harga di situ. Kita tidak boleh alergi. Sebab dikatakan begini, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu tidak mengecewakan. Nah, saya yang poin ketiga ini yang ingin saya bahas. Untuk kita menjadi anak panah, kita harus tidak boleh alergi dengan apa yang namanya proses Tuhan. Ya, ajaran didikan Tuhan itu memang tidak enak. Sengsara buat daging kita. Tetapi jangan lupa itu akan membuat menghasilkan ketekunan, dan kita perlu tekun gitu loh. Jadi hari-hari ini memang tidak mudah, satu situasi yang sulit. Kak Alex juga sebagai pengusaha mengalami situasi yang tidak enak. Tetapi ini bukan membuat kita terus patah semangat. Ini adalah bagian untuk membuat kita itu menjadi anak-anak panah yang tajam, yang seimbang. Coba lihat ya di gambar itu ya, yang kiri itu. Kita lihat banyak anak panah itu bisa terbang ya, kesasaran itu ya, terbang ke sasaran. Itu harus punya satu bahan, satu pemrosesan yang baik, yang betul, sehingga dia punya keseimbangan yang baik. Coba bayangkan kalau busur itu tidak diproses baik, melengkung katakanlah. Ketika meleset 1 derajat aja, tidak mungkin bisa mencapai di tujuan. Jadi itu butuh proses. Juga lihat itu ya, yang gratis ongkir itu ya teman-teman ya. Saya coba cari, tidak ketemu ya, ya sudah. Itu saya dapatnya di ini Tokopedia yang gratis ongkir. Lihat, mata dari anak panah itu tajam, itu mengalami proses, mengalami suatu proses sehingga buat tajam, diasah. Ya, firman Tuhan juga dikatakan, manusia menajamkan manusia, tidak boleh alergi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan alergi dengan gesekan. Jangan mundur. Kalau ada gesekan, jangan mundur. Itu memang tidak enak buat daging. Tapi di mata Tuhan, itu perlu buat ketajaman kita. Ya. Jadi semakin kita ini mau rela, kita punya pemikiran Tuhan, tidak apa-apa. Aku rela Tuhan bentuk. Sekalipun tidak enak buat dagingku. Belajar tidak enak, tapi aku mau Tuhan. Lebih enak main game. Lebih enak untuk hura-hura, lebih baik enak tidur atau nonton drama Korea. Wah, asik Tuhan. Enak, waduh sampai jam malam, sampai pagi aku bisa. Tapi bagaimana dengan kita mau menambah ilmu kita? Di YouTube banyak sekali saluran-saluran yang channel-channel yang sangat baik, yang menambah pengetahuan, menambah skill. Itu yang harus menjadi konsumsi kita saat ini. Kita sebagai anak muda sudah harus punya paradigma yang berbeda. Jangan lagi seperti yang dulu-dulu. Anak-anak muda saat sekarang adalah dunia ini dibina dengan anak-anak muda yang passion-nya, tenaganya, semangatnya masih besar, pikirannya luar biasa, menghasilkan terobosan-terobosan yang tidak pernah dipikirkan oleh generasi yang lebih tua. Inilah kita, inilah generasi emas. Karena itu perlengkapi, pastikan hidup kita ini tekun. Tekun apa? Tekun dalam segala hal. Mencari Tuhan sebagai sumber segala hikmat. Jangan lupa Sobat TAG bahwa di atas dari semua skill itu adalah satu, takut akan Tuhan. Sebab Tuhan berkata gini, permulaan dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, itu kejarlah Tuhan sebagai di tempat yang pertama. Tapi setelah itu, jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktumu. Pertajam skillmu. Pertajam kemampuanmu. Pengetahuanmu.
Lewat apa? Buka semua. Kalau teman-teman sekarang punya YouTube, jangan buka yang enggak perlu. Pakai untuk yang membangun skill kita, yang memperlengkapi kita, ya. Dan itu membuat kita tajam. Saya teringat ini, saya persiapkan. Orang tidak ada satupun dari kita yang tidak senang dengan kata beruntung, betul? Semua dari kita itu senang dengan apa yang yang disebut dengan beruntung. Tetapi apa sebetulnya keberuntungan itu? Keberuntungan itu tidak jatuh dari langit. Ya, tetapi keberuntungan itu adalah pertemuan dari persiapan dan kesempatan. Ya, apa itu namanya persiapan? Ini yang Kak Alek tadi bahas. Persiapan adalah usaha kita. Hari ini kita harus buat persiapan yang sebanyak mungkin. Lewat apa? Pertajam skillmu, pertajam pengetahuanmu, itu adalah persiapan kita. Apa yang namanya kesempatan? Kesempatan itu adalah waktunya Tuhan. Ketika waktunya Tuhan datang dalam hidup kita, jika kita punya persiapan yang baik, kita sudah punya skill yang cukup, maka ketika kesempatan bertemu dengan persiapan, itu namanya keberuntungan. Dan kita akan mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa. Ya, karena itu tugas kita adalah persiapkan dirimu, asah skillmu. Ya, yang terakhir, slide terakhir karena waktunya ya, sudah lewat juga. Slide terakhir. Nah, ini teman-teman ya, nasihat dari Tuhan yang Tuhan berikan ini mungkin teman-teman sudah ada yang ngerti, ada yang belum. Ini biarlah teman ingat-ingat seumur hidup teman. Ketika sobat TAG semua ya pegang ayat ini dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang tajam dalam hidup. Engkau adalah orang yang selalu siap ketika kesempatan Tuhan datang. Engkau menjadi orang yang pertama siap, ya. Dan engkau akan dipakai di tangan pahlawan, menjadi anak-anak panah pilihan yang selalu, katakanlah ketika seorang pahlawan mau berperang, dia pilih yang terbaik. Pastikan anak panah pertama yang dipilih oleh pahlawan itu adalah sobat muda. Sobat-sobat TAG. Ini ya, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini yang dinamakan extra mile, ya. Itu di gambar yang ketiga. Selalu lebih dari ekspektasi. Ini namanya excellent spirit, gitu ya. Kak Alek tutup dengan satu cerita nyata yang Kak Alek alami, supaya cerita ini bisa lebih mempermudah pengertian sobat TAG semua di sini. Apa maksudnya? Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kak Alek waktu SMA punya seorang teman, ya bukan sahabat sih, tapi teman. Tapi Kak Alek belajar sesuatu yang baik. Kenapa? Ketika memulai satu pelajaran, entah itu fisika atau matematika, ya, ketika guru lagi mengajar, ketika mengajar itu semua, terus guru Kak Alek waktu SMA itu, katakanlah guru matematika atau apapun, anak ini selalu punya habit yang sama. Ketika guru itu membuka, siapa yang mau bertanya? Lah, teman Kak Alek itu pasti tanya. Dan yang dia tanya, itu adalah rata-rata dari kita tidak tahu. Pertanyaannya dia itu kok gurunya belum ngajar, dia sudah bisa bertanya itu. Dan gurunya surprise sama dia. Kamu kok bisa tanya ini? Dia berkata, aku sudah belajar, sudah baca. Sebelum pelajaran dimulai, anak ini sudah membaca. Bahkan yang dia baca, yang dia pelajari, bukan hanya sebatas apa yang hari itu diajarkan guru. Tetapi kalau dia belajar, itu sudah beberapa halaman jauh di depan, walaupun hari ini katakanlah ya gurunya membahas sampai halaman 15. Dia sudah membaca, belajar sampai halaman 50. Itu habit yang selalu dia lakukan. Jadi gini, pada waktu Kak Alek masih SMA dulu, waktu luang Kak Alek bisa pakai, aku sudah selesaikan kerja PR dan setelah itu aku pakai waktuku untuk hal-hal yang menyenangkan, ya mainlah, apa segala macam yang Kak Alek ini. Tapi teman Kak Alek ini beda habitnya. Ketika dia selesai waktunya, dia selalu belajar yang di buku tuh dia pelajari semua. Jadi waktunya dia tuh dipakai untuk, jadi tidak heran anak ini menjadi orang yang paling maju di antara teman-teman yang lain. Jadi waktunya dia tuh dipakai. Jadi ya sobat muda mengerti ya maksudnya di sini. Jadi dia ketika guru mengajar, dia sudah menguasai materi yang dia tidak tahu, dia tanya waktu itu.
Dia bahkan menguasai beberapa materi jauh di depan kita semua yang rata-rata. Tidak heran ketika guru tersebut mencari anak-anak yang dipakai untuk ikut kejuaraan antara sekolah, anak teman Kak Alek ini selalu menjadi pilihan pertama. Ini yang maksudnya Kak Alek persiapan bertemu dengan kesempatan. Ini bukan keberuntungan jatuh dari langit, bukan. Tapi Kak Alek ada persiapan, sehingga ketika ada kesempatan, ada perlombaan antar SMA waktu itu itu Kak Alek SMA kan di Malang. Dia mewakili sampai kejuaraan di Surabaya, sampai di Jakarta, sampai luar negeri. Dia yang dikirim mewakili sekolah. Sebab apa? Bukan beruntung jatuh dari langit, tetapi di anak ini selalu mempersiapkan dirinya tajam. Selangkah lebih maju terus. Kalau guru bilang, minggu depan tolong pelajari sampai halaman 30, dia tidak mau. Dia setelah belajar 30, dia tidak berhenti. Dia belajar halaman 40, 41, 42, 50. Waktunya dipakai itu kalau bisa halaman 100 dia. Itu yang maksudnya Kak Alek. Jadi kalau kita ingin menjadi history maker, kita tidak bisa menjadi orang rata-rata. Kita harus pertajam terus skill. Dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita kan sama 24 jam. Orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang tidak sukses, orang yang sederhana, waktunya sama 24 jam. Tapi apa yang memberikan perbedaan? Bagaimana kita memanage waktu? Ya, dan saya berharap setelah ini teman sobat TAG semua hari ini di rumah banyak waktu sebetulnya. Tapi jangan pakai waktu itu untuk hal-hal yang tidak membuat engkau tajam. Pakai waktumu sekarang untuk membuat skillmu, pengetahuanmu tajam. Karena ini waktu emas. Ini adalah waktu emas. Kita bukan lagi generasi anak-anak anak-anak yang maksudnya aku masih anak-anak, waktuku bermain. No. Kalau kita masih berada di dalam paradigma seperti itu, kita akan tertinggal. Sebab orang-orang di luar sana, mereka saat ini dengan usia muda, mereka sudah ada beberapa jauh langkahnya di atas kita. Kita harus kejar itu semua. Amin. Tuhan berkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.